Halo semuanya, teman-teman di rumah dimanapun berada. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Oke, sekali lagi ini energi banyak orang, jadi bisa ada yang cocok, bisa juga enggak. Jadi santai aja ya. Seseorang ini yang tidak berkomunikasi dengan kamu, kenapa sih nggak nyariin kamu? Kenapa sih kok lama sekali dia bereaksi ataupun juga tidak berkabar? Ini sebetulnya apa yang dia mau, apa yang dia alami sih gitu ya. Oke, sementara dia mencintai kamu, ya itu yang kamu tahu. Sementara yang kamu ketahui bahwa dia sangat tidak bisa kehilangan kamu. Lalu kenapa tidak nyari kamu, tidak berkomunikasi, sedangkan kamu sendiri sangat berat ya untuk melakukan komunikasi lebih dulu. Oke, kenapa sebabnya? Kemungkinan pengalaman ya dari waktu yang lalu membuat kamu sekarang tuh banyak menunggu dari dia dulu ya usahanya. Jadi kita lihat ya teman-teman semuanya. Disclaimer, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menyaksikan readingan kita hari ini. Oke. Tarik nafas. Bayangkan wajah seseorang yang ingin kalian ketahui tentang energi dia terhadap kamu. Oh, iya betul loh, dia ini sayang banget sama kamu. Bukan lagi apa ya namanya, tidak bisa hidup tanpa kamu. Emang sudah melekat jiwanya sama kamu. Wow, ini energi dia ya, bukan punya kamu ya. Oke. Seseorang ini saat ini aku melihat dia dalam jalannya saat ini ya, sedang kebingungan ya. Di sini dia sedang merasakan kebingungan. Ini mengenai hubungannya dengan kamu ya. Dia merasa seperti kayak juga bingung perjalanannya. Tapi itu tidak membuat si orang ini tuh berpikir untuk menyudahi hubungan dengan kamu ya, bukan. Dia justru malah menyimpan sebuah planning gitu ya, kedepannya nanti ya akan tetap sama kamu, walau apapun yang terjadi. Itu yang aku lihat di lintriknya. Namun kondisi dia seperti ini yang membuat dia nggak komunikasi ya. Dengarkan baik-baik, anjay. Jadi teman-teman semuanya, orang ini tuh lagi buka usaha ya. Dia ini lagi kerja sama orang tuanya saat ini. Dan pada saat menjalani usaha dengan orang tuanya ini ada seperti tidak berjalan dengan lancar ya, antara dia dengan si orang tuanya ini. Namun ya, entah karena dia ini keras kepala, entah karena dia ini memang terlalu banyak kayak ambisi ya guys ya, pengen sukses, sehingga di sini dia ini sering banyak bersitegang dengan orang tuanya. Ini orang tuanya ya. Aku lihat orang ini masih ada ibu ya, masih ada bapak. Yo guys, dengarkan. Orang ini berselisih lah dengan orang tuanya yang menyebabkan dia ini ada apa ya, seperti ada pertengkaran kecil gitu ya, yang menyebabkan orang ini sekarang kayak lagi pusing masalah keuangan gitu ya. Entah karena mungkin dia tidak dapat menjalani bisnisnya atau usahanya ini, sehingga uangnya ini banyak yang tidak kembali, modalnya itu banyak yang nggak balik ya guys ya. Jadi dia sekarang tuh lagi rungsing hatinya, lagi apa ya, nggak kepikiran soal cinta
gitu. Nggak ke sana, larinya nggak ke kamu, tapi dia lagi ngubeng banget otaknya, pikirannya saat ini ke uang, modal, ya, yang sedang dia jalani bersama partnernya. Orang baru nih, ya, usianya jauh lebih muda dari dia. Kayak kerja sama gitu, guys, tapi ngalamin hambatan dan ini bikin dia ini agak berselisih paham dengan si orang tuanya atau dengan si partner barunya ini. Dan orangnya ini emang terkenal ambisi, gengsian. Jadi nggak, kalau dia memang nggak mampu gitu ya di dalam usaha ini, dia nggak bisa ngomong nggak mampu. Jadi sok tahu gitu ya. Jadi sok mengerti. Sehingga banyak banget kerugian yang didapati oleh dia ya. Saat ini seseorang ini juga aku lihat memang lagi dalam keadaan mumet pikirannya, lagi ruwet banget, lagi kebingungan. Ya mungkin karena dia mungkin ada sangkut paut sama ada sangkutan sama temannya ya, teman dekatnya. Dan juga di sini ada soal-soal uang yang sedang dia pikirkan dan sedang dia fokuskan. Jadi orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu ini lagi ada bermasalah seperti ini ya. Ini masih ada sama kamu, masih suka hubungan, maksudnya belum ada putus, belum ada perpisahan ya di antara kamu sama dia ya. Dengarkan baik-baik, nggak ada yang putus di sini, ini bukan dipisahkan karena ini berpisah ya, bukan ya. Jadi emang kondisi dia begini nih, kepikirannya mau ngeberesin uang, ngeberesin masalah yang sekarang lagi dia hadapi. Dan ini sudah berjalan 3 bulan guys, dia kena masalah ini, sehingga di sini lagi kontrol bener-bener puyeng gitu. Karena emang target dia ini sebetulnya ingin menyelesaikan dalam bulan ini untuk bisa rampung, biar bisa komunikasi sama kamu, karena dia juga di sini ingin sekali berkabar, ingin kembali ngejalani aktivitas yang romantis sama kamu. Oke, jadi itu yang sedang dialami saat ini. Kita lihat lagi di kartu lainnya. Energi dia ke kamu. Orang yang gak komunikasi saat ini ke kamu. Oke, di beberapa hubungan ini ada yang sudah jadi mantan ya. Oke, ada yang sudah jadi mantan. Ya, aku ngerasa ada orang yang baru saja putus ya. Ini kayak kamu mungkin energinya kayak masih pingin komunikasi sama dia ya. Ada yang masih sama kamu juga sampai dengan detik ini masih dekat, masih pacaran, atau masih sering berkomunikasi ya. Ada juga yang terlibat cinta dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga, sudah punya anak. Oke. Dan ada juga yang saat ini udah punya pasangan gitu ya, sama-sama sudah punya pasangan di menjalin hubungan. Oke nih teman-teman, ambil aja di mana teman-teman berada di fase yang mana ya. Jadi seperti ini energi dia saat ini ya. Emang dia lagi banyak masalah ya, lagi banyak sekali masalah, tapi ini lebih ke uang yang membuat dia kelelahan banget. Tahu sendiri ya teman-teman ya, sekarang kalau nggak ada uang segalanya susah gitu ya, segalanya apa ya, kayak nggak bisa bergerak gitu ya. Dan karena uang juga banyak mendatangkan penyakit ya, banyak menimbulkan banyak masalah. Dan ini yang sedang dialami dia ya, semenjak dia nggak komunikasi atau berpisah dengan kamu, orang ini lagi benar-benar stres masalah keuangan.
ataupun juga mungkin dia selesai ya di pekerjaannya, entah PHK, entah kontraknya habis, entah bisnisnya amburadul ya. Seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu lagi benar-benar susah payah, stres, pusing, nggak karu-karuan, lagi banyak pikiran soal keuangan atau pekerjaan, dan energi dia juga sambil kayak ngalamin semua ini ya sambil mengingat kamu nih ya, kayak kok jadinya begini ya, kalau kamu tahu gimana rasanya, pasti dia gengsi banget, rasanya pasti malu banget gitu ya dengan keadaan dia saat ini. Jadi kayak kepikiran aja sama kamu, entah kenapa, tapi itu yang terlihat di kartunya, bahwa seperti kayak nampak sambil mengingat kamu ya, sambil dia juga memikirkan masalah, berbarengan juga kayak teringat akan kalau nanti ketahuan kamu gimana gitu ya, kalau nanti ada eh, apa ya, semacam ada masalah lebih besar lagi gimana. Karena kayak kayak gini ya, dia itu kayak ingin memperlihatkan kepada kamu bahwa dia ini bisa hidup tanpa kamu. Ya, bahwa dia ini bisa lebih melejit gitu saat berpisah dengan kamu. Nyatanya dia masih belum. Di sini dia malu banget, gengsi banget ya, sambil teringat semua mungkin perkataan dia, ingatan dia semua ya, tentang kebaikan kamu, tentang kesombongan dia menyatu di saat dia sedang rungsing saat ini, kepikiran semua. Ada keinginan buat dia untuk menjumpai kamu atau berkomunikasi dengan kamu di dalam waktu dekat ini. Bisa juga di pertengahan bulan ini ya, atau memang nanti ya teman-teman, akhir bulan 3 ini mungkin dia bisa apa ya, ada cukup keberanian untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi satu hal yang terlihat di sini, kayak dia ini memang punya niat mau komunikasi sama kamu ya. Di sini ingin apa ya, kayak mau menyambung lagi hubungan yang pernah ada di antara kamu sama dia. Ya memang betul sekali. Ini ada modus sebetulnya ya. Dia mau datang kembali itu emang ada modus. Karena mungkin pertama dia mau menyambung silaturahmi supaya pada saat kamu tahu dia kejatuhan, dia bangkrut, dia benar-benar dalam keadaan gak berpunya, dia merasa baik-baik aja nih karena punya komunikasi yang bagus sama kamu. Itu modus yang pertama. Jadi dia nggak terlalu malu, jadi dia nggak terlalu apa ya, kayak gengsi lah gitu ya, sehingga dia bisa kayak ya pokoknya dia nggak kepengen dibilang hancur lah semenjak dia lepas dari kamu gitu ya. Tapi dia kepingin nyambung silaturahmi itu hanya untuk modus supaya sharing, tempat sharing, you know. Itu kan juga modus ya, supaya pada saat ada apa-apa tuh ya kamu masih bisa bantu dia gitu, kamu masih bisa apa ya, kayak ngelindungin dia gitu loh ya. Dan emang ada modus lain juga, kemungkinan ya kalau bukan yang tadi, aku rasa orang ini apa ya, seperti kayak ya ada ingin disupport lah ya, ada ingin dibangun cita-citanya dari kekuatan yang kamu punya gitu. Ya entah ini hanya sementara atau enggak ya, keinginannya ini ingin dia lakukan, tapi satu kejelasannya bahwa dia akan melakukan itu memang pertama emang modus gitu, tapi kesananya memang dia pingin ada lebih gitu loh ya, ada lebih karena dia juga masih belum bisa guys ngelupain kamu gitu. Secara memang aku ngerasa dia ini membutuhkan pendamping ya, membutuhkan sosok yang bisa mensupport semuanya, dan dia ngerasa ya kamu inilah orangnya yang bisa rela tulus membantu dia tanpa banyak apa ya guys ya, kayak pemikiran, tanpa banyak perhitungan. Itu yang membuat dia ini kembali lagi kepada kamu ya. Dia ngerasa bahwa kamu itu punya ketulusan yang luar biasa, yang membuat dia ini seperti pemikirannya dia ya, bahwa kamu tuh mudah untuk dimasuki, mudah untuk diberikan rayuan, jadi nggak terlalu dia kesulitan untuk mendekati kamu. Ini tujuan dia kembali ke kamu memang sebetulnya juga untuk
eee, merevolusi semuanya ya, dalam perjalanan hidupnya kurang beruntung, kurang bagus gitu. Selain itu juga dia memang kesepian. Yang pertama aku lihat banyak orang mungkin menghindar dari dia, banyak orang yang tidak percaya dengan dia. Mungkin banyak orang yang dekat dengan dia ini ya melihat seperti apa sih orang ini, ya kegagalannya ataupun juga mungkin keluarganya, semua orang udah pada kenal. Sehingga banyak orang yang tidak bisa dekat ataupun juga seperti menjaga jarak dengan dia. Nah, sedangkan sama kamu kan jauh gitu ya, ataupun juga mungkin sudah berpisah lama ataupun juga tidak komunikasi lama. So pasti pemikiran dia ya kamu nggak akan kepo tentang dia, kamu nggak akan tahu tentang keburukan dia, tentang keluarga dia, sehingga aman kalau ngejalin hubungan sama kamu dan masih bisa dapat kasih sayang lagi. Tapi yang aku lihat di sini, banyak orang yang menjauh dari dia ya karena kekurangan yang dia punya ini, atau mungkin juga dia kenal dengan mereka-mereka ini, kenal dengan keluarganya ya. Dan hal ini justru sebetulnya ya, emang ada modus di belakang semua ini ya, rencana dia untuk kembali ke kamu, tapi memang ada rasa cinta yang masih belum pupus di dalam batin dia. Itu yang aku lihat ya. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya gitu. Jadi apa ya, semenjak dia ini menenggelamkan pikirannya di masalah-masalah dia, justru masalahnya semakin mumet, semakin jelimet, semakin aut-autan, semakin gak punya jalan keluar. Sehingga pada saat dia mengenang kamu, mengingat kamu ya, dan membuka hati ingin kembali ke kamu, entah kenapa rasa hatinya menjadi plong, menjadi rileks gitu ya, menjadi seakan-akan kayak punya tenaga, kayak punya kekuatan yang luar biasa yang dia sendiri nggak tahu kok bisa tiba-tiba pada saat dia mulai jernih pikirannya, dan ya saat dia memikirkan kamu. Oke, percaya atau tidak ya teman-teman, mungkin ini mustahil banget buat teman-teman dalam pemikiran, dalam logika. Mana ada orang punya masalah udah lama pisah tiba-tiba punya, ini yang dia alami guys, ini energi dia. Jadi mumet sekali yang dia rasakan, tapi pada saat dia membayangkan kamu, pada saat ada kenangan, itu buat dia masih belum merasa jijik ya, ingat-ingat kamu. Justru mengingat kamu itu adalah satu hal kebahagiaan buat dia, menenteramkan jiwa dia. Ya, dia ngerasa kamu adalah sosok yang nggak bisa dia lupakan. Entah kenapa, ya itu yang dia rasakan saat udah nggak komunikasi sama kamu, kok malah tambah sayang, malah tambah cinta. Bahkan di saat dia sedang ada masalah ini, kayak seakan-akan kamu datang itu memberikan kesejukan di dalam batinnya, pemikirannya, dalam dia untuk bersikap sabar. Nah, itu yang membuat dia ingin kembali ke kamu dalam waktu dekat ini. Ya, di bulan ini ya, di pertengahan ataupun juga akhir bulan ini, guys. Emang ada rencana seperti itu karena dia ini mengingat ya bagaimana kamu memperhatikan dia, merawat dia, bagaimana kamu ini manja sama dia. Jadi sekarang gantian, kayak dia yang pengen merajuk, pengen manja, berkeluh kesah sama kamu. Mungkin beberapa waktu yang lalu di saat bersama dengan kamu banyak merajuk, banyak ya, pokoknya perhatiannya semua full dari kamu, dan kamu yang nomor satu di dalam hubungan ini ya, mempertahankan, merawat. Tetapi dia mungkin sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kesibukan yang menganggap dirinya bakal lebih sukses ya, bakal lebih melejit gitu ya. Jadi dia ngerasa beruntung pada dirinya sendiri dan ngerasa kayak ngebanggain diri. Tapi padahal apa ya, dia ternyata gitu ya, tidak ada kekuatan di saat semua itu ya dia lakukan sendiri. Jadi dia mulai teringat dengan doa-doa kamu ya, support kamu. Ternyata memang selama ini kamu yang memberikan keberuntungan kepada dia gitu ya. Selama ini kamu yang banyak memberikan perlindungan ke dia. Dia nggak ini gitu ya, nggak terbaca, nggak terpikir karena sibuk, karena ngebanggain diri, banyak seperti itu terus ya. Manusia kalau belum dapat masalah ya guys ya, belum dapat ujian yang berat, bener-bener sampai ke titik nol, dia nggak akan sadar. Banyak orang yang nggak akan sadar dengan apa ya namanya, dengan kebodohannya. Di saat nanti kalau udah benar-benar terjatuh baru akan sadar siapa orang yang
selalu ada buat melindungi, siapa orang yang selalu rela berkorban, mengorbankan hartanya, waktunya, tubuhnya, ya, itu akan teringat semua, akan terlihat jelas di hati dia, di mata dia, ingatan dia, ya, dan itu tertuju kepada kamu. Makanya di sini dia mencoba untuk jangan terlalu lama gitu menunda. Dia ingin kembali komunikasi ke kamu. Oke, dan emang orang ini lagi ada masalah nih dengan keluarganya. Entah memang dia sudah punya pasangan, dia juga lagi benar-benar tidak akur ya hubungan dia dengan keluarganya. Sampai dengan detik ini ya berakhir hubungan ataupun tidak komunikasi sama kamu, dia masih belum baik hubungannya dengan keluarganya, dengan partnernya yang mungkin saja sudah lebih dulu daripada kamu hubungannya ya. Ataupun juga dengan orang tuanya, mungkin berselisih paham, mungkin juga ada ya isu-isu lain lah ya. Ini mengenai bisa jadi karena watak dia yang keras atau kebiasaan buruk dia ya yang nggak bisa berubah. Mungkin orang tuanya di sini juga hampir mendapatkan kerugian dari ulahnya, dan hal apapun itu ya membuat kehidupan dia saat ini tidak beruntung, dan ini yang membuat dia ini mengingat kamu ya. Kemungkinan besar juga karena ada mungkin anak yang sama kamu membuat dia rindu ingin bertemu dengan anak yang ada bersama dengan kamu, atau memang rindu, benar-benar rindu dengan pelukan, ciuman ya, nasihat. Ya intinya dia ingin kembali ke kamu ya karena dia itu ya butuh bantuan, perlindungan, dan masih memiliki gairah dan nafsu juga rasa sayang kepada kamu. Kenapa sih muncul di saat sudah tidak berkomunikasi sudah sejak lama? Kemungkinan memang manusia seperti itu ya guys ya. Kalau belum pernah mengalami keburukan dalam perjalanan hidup ya akan menyia-nyiakan orang yang terbaik yang pernah dia miliki, dan ini yang dia rasakan. Dan dia baru sadar bahwa kamu adalah orang yang sangat patut untuk dicintai, dilindungi, dikasih. Dia baru sadar guys. Ya dia baru sadar bahwasannya sosok yang selama ini bersama dengan dia adalah malaikat, adalah dewa penolong. Dia baru sadar. Dia baru sadar saat kamu dan dia tidak lagi bersama atau hubungannya sudah jauh. Namun dia punya keberanian untuk maju ke kamu ya karena dia merasa kamu masih menunggu dia. Entah kenapa, tapi dia merasa seperti kamu ini kayak sedang masih sering apa ya guys ya, kayak mencari kesempatan untuk bisa terhubung dengan dia. Ya entah karena emang ada anak pada diri kamu atau memang dia ini kepingin kembali ke kamu dengan punya ide mungkin nambah momongan atau apa yang terjadi pada otaknya itu ya sebenarnya untuk membuat hubungan ini kembali menyatu gitu. Dia memang kayak anak kecil guys ya, masa mana ada gitu mungkin hubungan yang sudah lama putus, misalkan ini baru hampir 1 bulan loh guys, 1 bulan 2 bulan. Kalaupun udah lama ya mungkin karena ada anak ya, dia ingin kembali dan dia mungkin ingin meminta doa restu ya dan pengampunan dari kamu, dan juga ingin kembali mendapatkan perlindungan dari kamu, support dari kamu. Itu yang dia ingin mencoba untuk selesaikan dalam waktu dekat ini. Dia kayak rumit banget lah masalah uang ini. Oke, kita lihat lagi ya guys ya. Ini energi banyak orang guys, jadi ambil yang baik-baiknya aja. Jadi kalau nggak resonate, abaikan. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, dia mau memperbaiki diri ya, ingin menyudahi semua masalah yang ada, termasuk juga dengan kamu, ingin kembali kepada kamu. Karena sebenarnya memang dia masih ada perasaan. Kenapa dia dulu ninggalin kamu? Ya itu tadi teman-teman, pada saat udah ngalamin kehancuran tuh baru tumbuh ya kepercayaan terhadap kamu. Istimewanya kamu baru terlihat. Ada rasa rindu di sini ya, rindu segala yang pernah kamu berikan kepada dia yang membuat dia saat ini jadi banyak beban pikiran ya, menyebabkan dia di sini banyak berhayal, berhalusinasi
Tetapi satu keinginannya yang besar adalah dia ingin mendapatkan kamu lagi, ya ingin bersatu dengan kamu karena ingin hidup bahagia. Karena selama tidak bersama dengan kamu, hidupnya kacau balau. Sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, dia ingin menyudahi semua. Ini kartu ini ya guys ya, menyudahi, kartu selesai. Jadi kalau dia punya masalah keuangan, dia kayak udah nggak mau mikirin itu lagi ya, gimana cara dia ngedapetin uang yang banyak untuk menutupi masalah keuangannya. Dia udah nggak kepikiran ke sana, justru fokusnya udah ingin perbaikan komunikasi dengan kamu, ingin menyudahi semuanya, dan dia mengambil langkah ya yang diawali ingin berbaikan sama kamu. Ya, ingin kembali menyambung silaturahmi dengan kamu atau menyambung hubungan lagi sama kamu. Ya karena dia emang masih ini masih sayang, dan ini muncul ya di saat dia udah pergi gitu loh. Ya guys ya. Perasaan ini muncul, perasaan ini nyata saat dia memang sudah pergi atau kamu yang meninggalkan dia. Di sini dia ngerasain aja ya dalam perjalanannya banyak yang tidak bisa dia dapatkan ya. Padahal mungkin kalau dia mau sabar, dia mau jujur, dia mau berkomitmen dengan kamu lebih baik gitu, lebih kuat, maka apapun yang jadi keinginannya dia pasti akan terpenuhi, bahkan mungkin cita-citanya yang mustahil pun akan didapati gitu ya. Dia nggak sadar ke sana, dia ngerasa hebat, ngerasa mampu, ngerasa bangga diri, ngerasa kuat, ya fisiknya ya mungkin juga mendukung, wajahnya juga mendukung, sehingga dia tumbuh perasaan ingkar, tumbuh perasaan bangga diri, sehingga dia merasa mampu berjalan hidup menjauh dari kamu, dan nyatanya sangat sulit buat dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dia dihancurkan melalui keuangannya, pekerjaannya, yang membuat dia ingin kembali lagi berkomunikasi dengan kamu ya. Dan setiap hari pikirannya, angan-angannya terus saja ya, seperti di otaknya itu mencari satu kenangan ya yang ada bersama dengan kamu dulu. Ini dilacak oleh otaknya yang membuat dia ini ya apa ya, kayak menggebu-gebu ya, ingin kembali dan ingin datang kepada kamu. Rasa rindu itu ada, besar sekali justru, karena selama bersama dengan kamu ini banyak kebahagiaan yang dia rasakan. Ya, perjalanannya tuh banyak yang menyenangkan yang dia alami bersama dengan kamu tuh, banyak apa sih yang nggak bisa dia dapetin dengan tangannya, ini bisa didapatin di saat bersama dengan kamu. Berat memang gitu ya, berat memang untuk menjumpai kamu karena rasa gengsi, karena rasa kekurangan dia tahulah dia ingin menjumpai sosok siapa ya. Kamu ini mungkin orang yang udah melejit jauh dari dia gitu ya. Di sini dia berat banget untuk bisa mendekati kamu. Ya entah karena dia kekurangan, entah dia banyak beban ataupun banyak yang dia sembunyikan, dia takut ketahuan gitu ya, dia takut kamu menjauh. Jadi kayak berat gitu ngedeketin kamu, walaupun menggebu-gebu, tapi ada satu di mana langkahnya ini kayak takut gitu loh ya. Jadi kayak malu gitu jumpa sama kamu. Ya takut, pertama udah pasti takut ditolak, mungkin kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua berat juga ya, karena dia kan membawa beban datang ke kamu. Ya dia juga mungkin nggak sampai hati gitu mengatakan apa yang sedang dia alami, karena pasti kamu infil sama dia ya, ilfil gitu sama dia. Dan juga beratnya ya karena ada mungkin hutang budi sama kamu ataupun hutang-hutang lainnya yang membuat dia nih kayak mau melangkah ke kamu ini harus bawa sesuatu dengan tangan kosong, ataupun juga nggak membawa sesuatu ya akan membuat dia tertolak. Ini pemikiran dia ya. Dan satu keinginan dia teman-teman, orang yang nggak komunikasi sama kamu ini sebenarnya kepingin komunikasi, tapi entah karena mungkin ada gimana ya guys ya, mungkin ada rasa malu sama kamu, gengsi gitu ya, mungkin dia punya kebanggaan itu ya, merasa dia ini harusnya mungkin tidak menjatuhkan harga dirinya dengan mencari kamu. Tetapi
dorongan yang kuat di dalam batinnya ya, yang akan membuat dia nantinya akan berkomunikasi dengan kamu duluan, gitu. Sebetulnya emang niat banget bersatu dengan kamu lagi, ada pernikahan lagi, ada sesuatu yang indah yang bisa terjalin di antara dia dengan kamu lagi. Dan aku emang melihat niat dia sama kamu ini benar-benar pengen serius untuk masa depan. Jadi apa yang sudah terjadi di belakang dia kepingin nutup ya, kepingin selesai gitu, udah selesai gitu ya. Dia ingin berjalan kepada kamu, ya dia ingin meneruskan cita-cita yang ada dalam kehidupan dia selama ini, yang sampai dengan umur sekarang dia belum ngedapetinnya, dan hanya dengan kamu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan apa sebetulnya yang ingin dia capai itu ada di kamu. Jadi dia ingin kembali ke kamu, meminta untuk bisa hidup bersama lagi bersama dengan dia. Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu, alasannya saat ini ya, sosok ini mungkin ada beban gitu. Bebannya ya mungkin harus bawa uang ataupun juga mungkin tanggung jawab lain yang harus dia penuhi, mungkin ada perjanjian apa gitu ya yang membuat dia sulit banget buat ketemu sama kamu. Tapi justru mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang sedang berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan. Kenapa dia sampai detik ini tidak menghubungi kamu? Aku ngerasa dia sebenarnya berat menjalani hubungan bersama dengan kamu, ya. Walaupun dia sebetulnya ingin bersatu dengan kamu, tetapi bebannya banyak. Ya, bebannya banyak itu apa? Kemungkinan dia mengalami penurunan ekonomi, ya dia ada masalah dengan keluarganya, dengan partnernya, ya dengan ayah ibunya, dan itu juga merupakan tanggung jawab yang membuat dia terbebani saat ini. Tapi dalam hatinya yang paling dalam dia ingin kembali, dia berkomunikasi dengan kamu, ngejalanin hubungan sama kamu, walaupun dia punya banyak sekali masalah, dia kayak nggak peduli, tapi yang penting sama kamu nggak putus, nggak berpisah. Tapi gimana caranya gitu ya, karena dia harus membawa sesuatu ke kamu gitu, karena dia nggak mau omdo, ngerti ya teman-teman ya, ngomong doang gitu ya. Sebetulnya ya mungkin dia ada gengsi sih gitu, gengsi aja untuk ngedeketin kamunya dengan cara apa ya. Kemungkinan kalau kamu duluan komunikasi dan dia nggak balas ya, dia takut meminta keterusan dari hubungan ini akan seperti apa kelanjutannya. Mungkin dia belum bisa bertanggung jawab di sana karena sebetulnya memang ada niat untuk ya di sini ya menyudahi hubungan. Ya dia ingin concern ke keluarganya, tapi kayak berat banget buat ngelupain, menyudahi hubungan sama kamu. Jadi ini adalah satu-satunya cara dia untuk stop tidak komunikasi dengan kamu, walaupun di dalam batinnya dia nyimpen banyak unek-unek perasaan kangen sama kamu ya. Ini dia pengen datang sebenarnya, pengen datang banget, tetapi terhenti karena ada halangan ya. Halangannya apa? Janji dia kepada kamu itu apa? Dia harus memenuhi kan ya. Kalau nanti komunikasi disambung, dia khawatir omongan kamu nanti akan seperti apa yang membuat dia tidak bisa bertanggung jawab di sini. Sebetulnya dia rindu gitu, ingin bertemu dengan kamu, ingin komunikasi dengan kamu. Ya dia maunya baikan dulu gitu dan ngejalani dulu mungkin ya apa ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi dia belum bisa menepati janji atau memenuhi keinginan kamu. Jadi kepinginnya ya sesuai dengan cita-citanya dia gitu ya, bersatu dengan kamu, tapi harus ngikutin keadaan dia. Ini yang bikin kamu bakal jadi berat banget ngelalui hubungan ini, karena dia juga sebetulnya berat guys. Di sini dia kayak nggak percaya diri. Sebetulnya dia gimana ya, nggak percaya diri buat ngejalin hubungan sama kamu sekaligus dengan orang yang sekarang udah jadi keluarganya. Tapi kenapa baru sekarang dia mikirnya nih Mas Mada? Begitulah manusia guys, kalau belum dapat musibah, masalah, kejatuhan apa gitu di dalam hidupnya dia, di dirinya dia, nggak akan terpikirkan gitu. Dan ini pun juga atas kesalahannya dia, nafsunya dia, pemikirannya dia. Ini yang membuat banyak masalah yang muncul. Nggak bisa sabar ya, orangnya memang nggak bisa sabar, dan juga
selalu menimbulkan masalah yang nggak diduga-duga itu ya datangnya dari dia. Mungkin kalau dianya bisa berkomunikasi baik sama kamu, ya nggak akan mungkin terjadi tidak komunikasi selama ini. Kita lihat lagi ya. Tuh kan, sebetulnya dia emang masih pengen sama kamu gitu. Ya, masih pengen sama kamu. Tuh. Ngejalani hubungan ini lagi. Ya, banyak di sini cerita tentang third party ya. Jadi orang ini masih kepingin menggebu-gebu banget loh dia ini. Kangennya ya, kepingin masih jalanin hubungan hal yang seperti ini sama kamu. Orang masih sayang kok tuh, As of Cups. Masih sayang banget. Ya cuman ya dia berat gitu ngejalaninnya karena dia nggak bisa bertanggung jawab sama kamu. Tuh, jadi banyak melamun ya. Ini yang terjadi guys, sebetulnya dia nggak komunikasi pun mikirin kamu terus ya, ngebayangin gimana caranya. Dia juga dalam batinnya ya bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi sama kamu. Dan dia juga merasa kayak bodoh gitu ya. Jadi ya sekarang kayak mengasingkan diri, bersembunyi. Tapi dalam langkahnya dia seperti itu, justru dia malah keingetan kamu terus tuh ya. Keingetan kamu karena selama ini dia nggak bisa memberikan apa-apa, banyak dikasih kamu gitu ya. Kamu yang banyak nge-give dia dibandingkan dia ya. No, button of the deck-nya aja dia masih menunggu waktu untuk bisa kembali. Dan dia memang banyak apa ya, mungkin banyak meditasi ya saking stresnya. Karena sejauh dia melangkah untuk tidak berkomunikasi dengan kamu, susah ngelupain kamu ya, susah banget. Karena mungkin juga energinya banyak dari kamu ya. Ini yang membuat dia ini banyak sukses ataupun juga disupport terus dari kamu. Ini juga membentuk pola pikir yang apa ya, kayak kecanduan gitu, selalu kepingin dibantu, selalu kepingin dilindungin. Jadi pada saat hancur seperti ini ya dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pertolongan dari kamu. Jadi ya udah, dia bingung sendiri sekarang. Kalau di sini misalkan yang menonton ini adalah perempuan, ini orang laki-laki di sini guys. Ya, selama ini banyak kamu kasih kasih cinta berlebihan ya, kasih bantuan berlebihan sehingga dia sekarang agak kesulitan. Bahkan dia ini ingin memperlihatkan sama kamu itu dia banyak bohong, padahal dia masih dalam keadaan amburadul. Jadi seakan-akan tuh dia ya kuat, dia punya segalanya, dia sedang baik-baik aja, padahal kenyataannya enggak, hancur ya. Tapi dia bisa menyembunyikan itu, dan dia justru malah kepingin balik lagi ke kamu. Itu yang aku bilang tadi di sini, malah pingin balik ke kamu lagi ya, karena masih ada perasaan sayang di sini, masih ada energi nafsu yang menggebu-gebu sama kamu ya. Karena menyenangkan gitu, menjalin hubungan sama kamu tuh menyenangkan sekali, itu dia rasain guys ya. Masih dia simpan dalam hatinya, cintanya semakin lama ya semakin tumpah, semakin besar. Dan ini dia rasain. Dia udah mungkin meditasi, mungkin juga mendekatkan diri kepada sang pencipta, meminta jalan keluar yang terbaik lah gitu ya, karena dia nggak bisa memutuskan. Ini dia pengen balik lagi nih, masih belum lama mungkin ya komunikasi sama kamu ini terhenti. Pertengahan bulan ini atau akhir bulan Maret ini dia akan mencoba untuk mendekati kamu lagi ya, setidaknya bisa dekatlah sebagai sahabat atau tempat sharing gitu, untuk menenteramkan hati dia dan dia bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang menghambat hidupnya, keuangan dia. Jadi butuh support lah ya. Kemungkinan orang ini kayak jiwanya tuh kayak lara gitu loh guys, kesepian ataupun juga hampa, nggak ada yang mendengarkan dia. Entah mungkin orang tuanya nggak percaya lagi ya, atau saudara-saudaranya banyak yang hengkang karena mungkin dia nggak bisa menepati janji, entah apa. Mungkin ya dia sudah banyak bangkrut ya, mungkin juga memakai banyak uang dari keluarga atau gimana ya, jadi nggak dipercaya. Dan satu orang yang masih belum tahu tentang keburukannya ya kamu gitu ya. Dan ini yang membuat dia ingin kembali
menjumpai kamu gitu. Dan ini belum terlalu lama ya dia tidak komunikasi sama kamu, baru 1 bulan ini atau 2 bulan ini dia nggak komunikasi, tapi aku bisa berani pastikan dia balik lagi guys ya. Orang ada nafsu ya, ada nafsu, ada janji yang ingin dia tunaikan, tapi dia bingung banget gimana caranya ya. Karena satu sisi dia pengen balik sama keluarganya utuh, satu sisi dia nggak mau kehilangan kamu, dan kayak dia kepingin hidup enak, nyaman, tanpa beban, tanpa banyak masalah ya. Dia menyesal ya, dia menyesal di sini nih atas perbuatan dia. Jadi mungkin dia nggak pernah memberi apa ya, nggak pernah ngedengerin omongan kamu, nasihat kamu. Jadi seandainya aja kalau dia mau bekerja sama dengan kamu dengan baik, walaupun dia punya banyak masalah, masih bisa beruntung gitu hidupnya ya. Cuman karena dia egonya besar, suka marah, apa-apa pengennya harus diikutin, dan segala sesuatunya itu ya apa ya, kamu tuh sering jadi korban lah intinya, kayak harus ngikutin aja apa yang dia mau, padahal pemikiran kamu ya, terus prediksi-prediksi kamu tuh jadi nyata. Dia nggak pernah percaya, kayak setan dia itu ujung-ujungnya ya, selalu menggoda kamu, menggoda dalam hal gini loh. Mungkin kamu punya satu prediksi yang kurang baik sama dia, jadi kamu selalu memberitahu jangan begini ya, jangan begitu, nanti begini. Karena dia ini punya sifat iblis, banyak sering marah, banyak sering bangga diri, hancurlah semua apa yang kamu omongin tuh nggak ada yang denger. Dia hancurkan keuangannya, pekerjaannya, dan harga dirinya sekarang setelah kamu tinggalkan. Kemungkinan pada saat sama kamu itu bisnisnya lagi baik, keuangannya lagi bagus, jadi dia bangga diri juga tuh ya. Jadi ngerasa itu seakan-akan bisnis miliknya dia dengan keluarganya, padahal di situ ada campur tangan kamu misalkan. Tapi karena aku merasa di lintriknya ada sangkut pautnya dengan kamu, kemungkinan besar orang ini memang banyak bersalah sama kamu, dan dia kayak nyesel banget gitu ya, tidak mendengarkan kamu dan terlalu sombong, dan dia ingin kembali ke kamu tapi dia bingung karena dia sebetulnya pengen memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya ya, tapi pasangannya belum percaya sama dia karena dia kejatuhan lagi, entah karena mungkin dia membelikan sesuatu barang yang mewah gitu ya pada saat kembali kepada keluarganya, sehingga dia tidak memprediksi ya pekerjaan dan keuangannya jadi hancur. Jadi disinilah ya momen tragisnya dia ini. Kembali mengingat kamu, kembali mencairkan semua yang beku di otaknya, yang tadinya mungkin merasa dia dan dia yang paling banyak berhasil tanpa bantuan kamu, tapi nyatanya saat ini Tuhan sedang memperlihatkan bagaimana dia tanpa kamu. Orang yang gak berkomunikasi sama kamu, kenapa ini dia ya, sebetulnya dia ingin menyudahi gitu guys, tetapi ya aku bilang tadi, dia nggak bisa ngelupain kamu gitu aja. Ini bukan cinta yang biasa, bukan 1 hari 2 hari gitu ya, tapi hubungannya sudah sangat lama. Justru dia terjebak di sini ya karena perhitungan dia yang salah. Ya bener nggak gitu ya guys ya. Oke, ini zodiak dari si Pisces, ada Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, ada Cancer lagi, ada Gemini, ada Aries, Scorpio, Sagittarius, Virgo, dan ada Sagittarius. Luar biasa ya. Mau balik lagi ke kamu itu ya karena dia nggak dapat dukungan sekarang. Jadi dia kesepian, hampa, jadi kayak orang kemana-mana itu ya dia berusaha sendiri, tapi jadi menarik energi kamu, rindu gitu loh saat dia berjalan kemana, keingetan apa ada baiknya ya menghubungi kamu atau gimana. Jadi dia ngerasa tadinya udahlah nggak usah lah gitu ya, tapi kan karena dia takut ketahuan ini ngalamin kejatuhan, sehingga dia di situ nggak berani untuk menjauh dari kamu, karena takutnya nanti kamu tahu dari orang lain atau dari berita gitu, ataupun juga dari orang-orang yang pernah dekat dengan kamu dan dia ngasih tahu. Jadi dia kepengen lah komunikasi lagi supaya dari dia duluan yang memberitahu gitu ya guys.
Dan ini inisialnya seseorang yang saat ini ingin sekali sebetulnya berkomunikasi, cuman dia emang punya niat kayak menyudahi hubungan sama kamu, tapi nggak bisa karena kebiasaannya dia mungkin sama kamu yang membuat dia ini kayak ada kemelekatan ya, ingin kembali menyatu lagi ya, karena kebutuhan yang selalu kamu beri itu. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Aku doain teman-teman semoga dilancarin segala urusannya ya, diberikan panjang umur, kesehatan, dan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya yang gak bisa disembuhkan. Tetap berbaik dengan siapapun ya guys ya. Kalau memang kamu sudah melakukan hal yang terbaik dengan siapapun itu, maka kembalinya ke kamu akan baik. Dan rezeki tentu ya dimudahkan dan diberi kelimpahan dari Tuhan semesta. Thank you semuanya. See you next video. Bye bye.